Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Ramadinova Pratama dengan NIM F1B02310040. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku dengan judul 99 Cahaya di Langit Eropa. Pengarang Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Kota penerbit Yogyakarta, Indonesia. Tahun terbit 2012 dengan jumlah halaman 412 halaman. Baik. Pertama-tama marilah kita mengenal siapa sih tokoh yang ada di dalam buku ini gitu, teman-teman. Salah satu tokoh utama dalam buku 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra adalah Hanum sendiri, yang merupakan salah satu dari dua penulis buku tersebut. Hanum adalah narator dalam cerita dan merupakan perempuan Indonesia yang melakukan perjalanan ke beberapa negara di Eropa untuk mempelajari sejarah Islam di sana. Baik, buku 99 Cahaya di Langit Eropa ini mengisahkan perjalanan Hanum sebagai seorang mahasiswa Indonesia dan suaminya Rangga ke beberapa negara Eropa. Hanum tertarik untuk mempelajari sejarah Islam di Eropa dan menelusuri jejak-jejak peradaban Islam di sana. Mereka melakukan perjalanan ke Turki, Bosnia, Spanyol, dan beberapa negara lainnya. Bertemu dengan berbagai tokoh lokal dan belajar tentang keberagaman budaya dan sejarah Islam di setiap tempat yang mereka kunjungi. Dalam perjalanan mereka, Hanum dan Rangga menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan beradaptasi dengan budaya atau bahasa yang baru di sana, serta menghadapi perbedaan budaya yang kadang sangat membingungkan. Namun, mereka juga merasakan kehangatan dan keramahan dari orang-orang yang mereka temui di sepanjang jalan perjalanan mereka. Seiring dengan perjalanan fisik mereka, Hanum juga melakukan perjalanan spiritual dan emosional. Dia juga mempertanyakan keyakinan dan pemahamannya tentang Islam, dan melalui pengalaman-pengalaman yang dia alami di Eropa, dia mendapat pemahaman yang lebih dalam tentang agama, budaya, dan juga sejarah. Puncak cerita saat Hanum menyadari pentingnya menjaga warisan sejarah dan budaya Islam di Eropa, serta pentingnya memahami dan menghargai perbedaan antar budaya. Setelah menjalani perjalanan yang menantang dan menginspirasi, Hanum dan Rangga kembali ke Indonesia dengan penuh pengalaman dan wawasan baru tentang Islam dan kehidupan di Eropa. Mereka tidak hanya membawa pulang kenangan yang indah, tetapi juga pemahaman yang lebih tentang perbedaan budaya dan nilai-nilai yang dapat dipetik dari perjalanan lintas budaya tadi. Di samping itu, buku ini juga menyoroti keindahan dan kompleksitas budaya di Eropa, dari arsitektur yang sangat megah di Istanbul hingga kecantikan alam di Bosnia. Pembaca itu diajak untuk merasakan keajaiban yang ada di Eropa. Tidak hanya itu, mereka juga mendapatkan wawasan tentang kehidupan sehari-hari penduduk setempat, pola pikir mereka, dan bagaimana mereka memandang agama dan kehidupan di sana. Dengan gaya narasi yang kaya dan mengalir, buku ini mampu menangkap imajinasi pembaca dan mengajak mereka ikut serta dalam perjalanan Hanum dan Rangga tadi. Sambil membaca, pembaca merasa seolah-olah mereka juga berada di samping mereka, menemukan keajaiban dunia dan mendapatkan perjalanan berharga tentang toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan pentingnya memelihara warisan budaya. Baik. Untuk kelebihan buku yang saya temui, yang pertama itu adalah penjelajahan yang sangat kultural. Buku ini menawarkan pandangan yang menyeluruh tentang sejarah dan perjalanan Islam di Eropa, memberikan pembaca wawasan mendalam tentang peran Islam dan sejarah Eropa. Baik, itu yang pertama. Untuk yang kedua, karakterisasi yang sangat kuat. Tokoh-tokoh dalam buku ini, terutama Hanum yang sebagai narator yang saya sebutkan tadi, dikembangkan sangat baik dan membuat pembaca merasa terhubung dengan perjalanan mereka.
Baik, untuk yang ketiga, sangat inspiratif. Saya rasa buku ini menginspirasi pembaca untuk menjelajahi dunia dan memahami lebih tentang budaya dan sejarah Islam di Eropa dan juga di seluruh dunia lah pokoknya. Namun ya saya juga menemukan beberapa kekurangan yang ada di dalam buku ini. Yang pertama adalah subjektivitas. Karena cerita ini menceritakan perjalanan subjektif Hanum dan Rangga, ada kemungkinan bahwa pandangan mereka tentang Islam dan budaya Eropa mungkin tidak mencakup semua sudut pandang dan pengalaman. Yang kedua, narasi tertentu. Pendekatan naratif yang digunakan dalam buku ini mungkin tidak sesuai dengan semua pembaca, terutama mereka yang lebih suka pendekatan akademis atau analitis dalam mempelajari sejarah dan juga agama. Baik, terakhir sudut pandang saya terhadap buku ini, saya melihat bahwa buku 99 Cahaya di Langit Eropa sebagai sebuah karya yang sangat menggugah dan menginspirasi. Buku ini berhasil menggabungkan perjalanan fisik dengan perjalanan spiritual dan intelektual, membawa pembaca dalam pengalaman yang memikat dan mendalam. Penggabungan elemen perjalanan, sejarah, dan spiritualitas dalam satu narasi membuat buku ini menarik untuk dibaca. Selain itu, karakterisasi yang kuat dan narasi yang lancar membuat pembaca merasa terhubung dengan perjalanan Hanum dan Rangga. Secara keseluruhan, saya sangat merekomendasikan buku ini kepada siapapun yang sangat tertarik pada sejarah, budaya, dan perjalanan spiritual. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengajarkan kita tentang pentingnya memahami dan menghargai keberagaman dunia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.